Suara rakyat kembali menggema. Dari jalanan, kampus hingga ruang-ruang kecil. Satu hal diserukan, Indonesia harus berbenah. Gerakan ini merumuskan apa yang disebut sebagai 17+8 tuntutan rakyat. Sebuah rangkaian desakan yang ditujukan untuk Presiden, DPR, partai politik, kepolisian hingga TNI agar segera menghentikan krisis dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tugas Presiden Indonesia: tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Kemudian bentuk tim investigasi independen untuk kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi sejak 28 sampai 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yakni bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Kemudian publikasikan transparansi anggaran, termasuk gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR. Kemudian dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui KPK. Tugas Ketua Umum Partai Politik. Yang pertama, pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang melakukan pelanggaran etika, menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan korupsi, dan atau mengeluarkan pernyataan publik yang memicu kemarahan masyarakat. Yang kedua, umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Poin ketiga yakni melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Kemudian hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Berikutnya, tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Selanjutnya, tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Berikutnya, tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Kemudian, komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kabinet Merah Putih. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia. Tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol. Kemudian ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Selanjutnya buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. 8 tuntutan jangka panjang. Yang pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor, penguatan independensi KPK, dan penguatan undang-undang tipikor. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, serta selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Itulah 17+8 tuntutan rakyat, sebuah panggilan untuk membangun kembali kepercayaan, menegakkan keadilan, dan memastikan demokrasi tidak mati di negeri ini.